Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 2 Desember, judul renungan kita, Mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Yesus menghadapi pengadilan di rumah imam kepala Kayafas, dimulai sejak malam hari setelah pasukan membawa Yesus dari Taman Getsemani. Semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi turut dalam pengadilan Yesus. Pengadilan itu berlangsung hingga pagi hari. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 1. Mereka hanya membuat keputusan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi keputusan. Kristus ketika itu diadili secara resmi di hadapan Sanhedrin, tetapi di hadapan Hanas, dia diadili sebagai sidang pendahuluan. Di bawah kekuasaan Romawi, Sanhedrin tidak dapat mengeksekusi hukuman mati. Mereka hanya bisa memeriksa seorang tahanan dan memberikan penilaian untuk disahkan oleh penguasa Romawi. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 698. Itulah sebabnya Yesus harus dibawa menghadap pengadilan di bawah kekuasaan Romawi. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 28. Pengadilan di rumah Kayafas adalah pengadilan Sanhedrin, di bawah kewenangan Mahkamah Agama Yahudi. Tetapi di gedung pengadilan, Pilatus yang menjadi hakimnya adalah di bawah kewenangan Romawi. Karena imam-imam kepala tidak masuk ke gedung pengadilan dengan alasan najis karena Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 29. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 2. Mereka membuat tuduhan palsu. Ada dua tuduhan yang sengaja mereka tuduhkan untuk membangkitkan amarah Pilatus sebagai perwakilan kekuasaan Romawi. Mereka menuduh bahwa Yesus melarang membayar pajak kepada Kaisar. Jelas hal ini merupakan tuduhan palsu, karena Yesus mengajarkan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 21. Mereka juga membuat tuduhan palsu kedua, yaitu menuduhkan bahwa Yesus adalah Raja, tapi maksudnya Raja Yahudi di bumi. Itulah cara para pemimpin Yahudi untuk mencari alasan supaya Yesus dihukum mati. Yesus harus mati di kayu salib untuk tujuan korban keselamatan. Tetapi mereka menciptakan tuduhan palsu untuk tujuan menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Yesus dihukum mati bukan karena alasan tuduhan itu, tapi karena ia menyerahkan dirinya untuk korban keselamatan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mati untuk keselamatan kami. Dan tolonglah kami supaya kami
boleh selalu mengasihi dan menurutmu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.